Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang politik ya. Jadi semua rakyat Indonesia ini lagi tegang-tegangnya karena memang kita lagi nunggu nih keputusan pemilu tahun 2024 gitu kan. Kita tahu lah bahwa panasnya keadaan Indonesia, suasana Indonesia ini sangat panas ketika tahun-tahun politik ya. Yang bahkan banyak sebagian orang itu bilang bahwa ketegangan ini tuh belum berakhir hingga masa tenang gitu. Ketika tenang pun masih tegang gitu. Luar biasa. Terlepas kepada para paslon yang emang mendapatkan pressure dari netizen ya, khususnya di sosial media yang luar biasa, entah itu hujatan, cacian, makian gitu kan. Kita sebagai rakyat Indonesia ya teman-teman, apakah perlu untuk memperkeruh atau memperburuk keadaan dan mengganggu proses dari pemilihan umum ini gitu dengan fanatisme, dengan hate speech di sosial media kepada salah satu paslon dan sebagainya. Oke, gua bakal bahas di segmen berikutnya gitu kan, di segmen pertama. Tapi sebelum gua lanjut, ada hal penting yang akan gua sampaikan, bahwa pilihan kalian akan menang jika kalian klik tombol subscribe. Oke, bercanda. Oke, kita akan lanjut ke segmen yang pertama. Oke, segmen yang pertama, fanatik boleh, bodoh jangan. Dari pertanyaan gue yang sebelumnya, yaitu perlukah kita untuk memperburuk dan memperkeruh suasana yang ada di Indonesia ini dan mengganggu proses pemilihan umum ini? Jawaban gue tentu gak perlu. Karena emang gak guna cuy. Ya, gak guna. Kenapa? Karena selain daripada menyakiti hati sesama manusia ya, entah itu kerabat, saudara, teman, pacar gitu kan, atau bahkan istri gitu kan, yang disebabkan oleh perbedaan pendapat gitu kan, kalian bisa aja mempermalukan diri kalian sendiri di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah gitu kan, di lingkungan rumah gitu kan, bahkan di ruang publik gitu kan, kalau misalnya kalian di sosial media gitu, dan bisa aja bertindak kriminal. Dan kita tahu sendiri bahwasanya bahwa banyak banget gitu ketika sebelum pemilu kemarin tuh banyak banget kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi di Indonesia. Seperti apa sih? Kayak anak aniaya orang tua di Palembang. Terus banyak lagi kayak misalnya yang agak nyeleneh, kayak pacar ngambek sampai diblokir gitu kan, karena perbedaan pendapat capres dan cawapres gitu, pilihan capres dan cawapres. Dan juga orang-orang fanatik dan biasanya rentan dengan depresi. Itu mungkin beberapa hal-hal yang emang sedikit di luar nurul ya teman-teman, karena hal sepele, karena perbedaan pendapat aja gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hal ini bisa berdampak kepada diri kita sendiri dan juga orang lain, dan intinya merugikan berbagai pihak gitu kan. Gue di sini bakal share ya dampak negatif dari fanatisme politik ya. Oke, kita langsung aja masuk ke poin yang pertama, yaitu polarisasi masyarakat. Kita dari polarisasinya dulu deh, apa gitu kan. Jadi apa sih polarisasi? Gue baca ya. Singkatnya, pembagian atas dua kelompok atau lebih yang memiliki kepentingan. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri ya. Jadi misalnya ada satu kelompok, jadi polarisasi ini adalah dua kelompok gitu kan, yang emang kalau misalnya kita sangkut pautkan dengan pemilu ya pasti pendukung A, pendukung B gitu kan, jadi terpisah gitu kan, yang memiliki kepentingannya masing-masing tentu gitu kan. Nah, kembali kita ke fanatisme. Jadi dapat menyebabkan polarisasi yang tajam antara pendukung gitu kan, dari berbagai calon pastinya gitu kan. Ini dapat menciptakan divisi atau ketegangan terhadap masyarakat gitu kan, dan kelompok-kelompok politik gitu kan. Yang kedua, ketidaksetujuan yang tidak rasional gitu kan. Jadi fanatisme ini dapat menyebabkan orang itu menolak mendengarkan argumen dan pandangan yang berbeda dari orang lain dengan keyakinan diri dia sendiri gitu. Dan mereka mengenyampingkan diskusi-diskusi rasional, diskusi-diskusi akal sehat, dan mengedepankan emosi lah gitu kan. Jadi itu poin kedua emang krusial banget sih. Tambahan lagi mungkin akan menghambat pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik. Ini yang terjadi di sekitaran kita, dengan keluarga, dengan kerabat gitu kan. Kita selalu beropini kadang tidak rasional dan tidak memiliki data yang akurat gitu kan, tapi kita beropini dengan luar biasa hebat gitu kan, dan sehingga menimbulkan percik-percik konflik gitu kan. Nah, yang ketiga, manipulasi opini publik gitu. Kalau ini gue bacain aja karena mungkin takutnya gue salah dalam penyampaian. Jadi fanatisme bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi opini publik, kayak kampanye hitam gitu kan, terus penyebaran informasi palsu gitu kan,
propaganda dan dapat lebih berhasil dalam suasana politik yang terpengaruh oleh fanatisme. Gua ralat ya, jadi propaganda dapat lebih berhasil dalam suasana politik yang terpengaruh oleh fanatisme. Jadi kurang lebih kayak gini. Jadi orang itu karena memang mungkin banyak sekali privilege paslon-paslon yang emang kaya gitu kan. Mereka tuh dengan gampang memanipulasi opini publik gitu kan. Apalagi oligarki yang sekelasnya itu elit global yang bisa memang mengatur tatanan negara gitu, dengan sesuka hatinya gitu. Dan kita tuh udah tahu ya sebelumnya ketika sebelum pemilu itu siapa gitu kan. Tapi gue di sini gak bakal balik lagi ya, gue niatnya ini untuk memperjelas aja bahwa fanatik itu tidak boleh boleh tapi jangan bego gitu. Dan kita lanjut ke poin yang keempat gitu kan, tidak fokus pada isu-isu penting. Ini dampak juga nih yang negatif dari fanatisme politik. Jadi fanatisme dapat mengabaikan fokus pada isu-isu yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam pemilihan. Orang cenderung lebih berfokus pada dukungan terhadap calon mereka daripada program dan kebijakan yang seharusnya menjadi pertimbangan utama. Dan ini kita tahu ya, orang-orang FOMO ya, apalagi yang ngikut tren TikTok gitu kan, luar biasa gitu kan. Mereka gak peduli, mereka mengenyampingkan itu kebijakan program dari presiden itu sendiri gitu kan, tidak memiliki data yang akurat. Kenapa milih A, B, C itu karena memang terpengaruhnya branding gitu, branding dari masing-masing calon gitu kan. Di belakang mereka itu pakar branding itu luar biasa ya, sangat berpengaruh gitu kan. Bahkan ada yang hate speech menjadikan pola untuk branding dia gitu kan. Dan masih banyak lagi, ada yang emang A, B, C lah gitu ya. Gue gak mau bahas lebih dalam, intinya kurang lebih kayak gitu. Jadi banyak sekali orang-orang di luar sana yang emang terpengaruh oleh branding, terpengaruh oleh tontonan iklan tanpa adanya data gitu kan. Jadi tidak memiliki fokus utama terhadap kebijakan dan program. Dan yang terakhir, nah ini gua karena uploadnya setelah pemilu ya, ini poin yang paling penting. Jadi akibat nomor 5 dari fanatisme itu ketidakpuasan pasca pemilihan, setelah pemilu. Nah, jika calon yang didukung oleh fanatik ini kalah dalam pemilihan ya, dapat timbul ketidakpuasan yang intens di kalangan pendukung. Hal ini bisa berujung pada ketidakstabilan pasca pemilihan dan bahkan potensi konflik. Tidak dapat dipungkiri, gue kadang emang dalam obrolan tuh kadang kayak gini guys, jadi mohon dimaklum ya. Jadi ketidakpuasan pasca pemilihan ini emang dapat dipungkiri bahwa bakal terjadi gitu. Pasti ada pihak-pihak yang kecewa, pihak-pihak yang emang unjuk rasa nantinya gitu kan, sehingga bisa sampai putaran kedua gitu kan, bahkan 3-4 gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita cuman putaran pertama aja gitu kan dan selesai gitu. Pesan gua setelah kalian tahu ini gitu ya, setelah kalian tahu dampak fanatisme itu sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi kalian bisa share ya gitu kan ke teman-teman kalian, ke pacar kalian juga, biar dapat insight baru lah, dapat pengalaman baru lah. Jadi tidak asal berbicara ketika misalnya ada forum ataupun kumpulan-kumpulan tertentu gitu ya. Nah, jadi pesan gua, kalian harus lebih bijak, lebih wise dalam berpolitik dan juga bermasyarakat ya. Dan jangan sampai merugikan berbagai pihak, itu aja sih. Oke, kita masuk ke segmen yang kedua. Perbaiki hidup setelah pemilu. Mau siapapun presidennya gitu kan. Kalau kalian gitu-gitu aja gak action gitu kan, ya tetap gitu aja kalian gitu kan. Gak action sama sekali terhadap mimpi kalian, gak action sekali terhadap dengan apa yang kalian suka gitu kan. Jadi hidup ini punya rumusnya gitu kan, kurang lebih kayak input, proses, output, kurang lebih kayak gitu proses rumusnya gitu kan. Ketika input bagus, mungkin prosesnya tidak mulus ya, tapi tidak apa-apa. Tapi dapat dipastikan bahwa outputnya bisa bagus gitu. Jika sebaliknya ya tidak bagus, simpel banget kan. Anak TK juga sebetulnya udah paham dengan analogi sederhana seperti itu gitu kan. Nah, mungkin di sini ada beberapa tips buat kalian biar grow dan berkembang dengan pemerintahan yang baru nih gitu kan. Entah siapapun nanti yang akan terpilih, intinya kalian harus berkembang dengan diri kalian sendiri gitu. Yang pertama, manfaatkan program
latihan, dan pendidikan. Jadi kalian telusuri tuh program pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang terkait gitu. Nah, ini bisa mencakup program latihan keterampilan misalkan, terus kursus online gitu kan, terus atau program pendidikan tinggi yang didukung pemerintah. Jadi kalian ikutin program-program tersebut untuk peningkatan value kalian, pengembangan diri kalian gitu kan. Jadi kalian tidak terpatok dengan siapa presidennya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ikuti program literasi digital karena ini eranya digital marketing aja udah apa namanya? 6.0 gitu kan. Kalian harus cepat-cepat lah beradaptasi gitu kan. Ikuti program literasi digital. Poin yang kedua, jadi pemerintah Indonesia sekarang ini semakin fokus gitu pada literasi digital gitu kan. Ikuti program literasi digital biar kalian itu bisa apa ya namanya? Meningkatkan keterampilan teknologi dan informasi. Ya, intinya itu yang paling penting sih untuk saat ini agar kalian tidak ketinggalan zaman. Kalau bahasa simpelnya kudet, kurang update gitu. Yang ketiga, pahami program pelindungan sosial ya. Jadi diketahui bahwa program perlindungan sosial yang ada gitu kan. Kalian cari tahu, ketahui gimana caranya program perlindungan sosial gitu kan. Termasuk program bantuan sosial gitu kan. Pahami cara mengaksesnya kalau misalnya kalian itu memenuhi syarat. Karena memang kita juga harus menagih janji dengan apa yang mereka janjikan gitu kan. Ketika memang fokusnya di perlindungan sosial gitu kan, kalian tagih lah. Kalian gimana caranya kalian bisa mengakses hal tersebut gitu, kebijakan tersebut, program tersebut gitu kan. Jadi kalian juga tidak menyesal gitu kan. Poin yang keempat itu sertai program kepemudaan. Jadi pemerintah menyelenggarakan berbagai program kepemudaan. Jadi sertai kegiatan atau organisasi kepemudaan untuk membangun jaringan nih, networking penting banget, dan keterampilan leadership kalian. Jadi poin keempat ini benar-benar self development banget buat kalian yang emang pengen jadi leader gitu kan, jangan pengen jadi manajer segala macam. Kalian pupuk dari poin nomor 4 ini gitu kan. Jadi kalian ikut serta tuh program kepemudaan. Kalian ini bagus juga gitu. Apalagi kalian pengen cita-citanya itu jadi pengusaha. Terus poin yang kelima, gunakan fasilitas pendidikan publik gitu kan. Jadi manfaatkan fasilitas pendidikan yang emang sudah disediakan oleh pemerintah, kayak perpustakaan, pusat pelatihan gitu kan, kayak workshop, seminar gitu kan, dan pusat studi yang tersedia di berbagai wilayah gitu. Nah, ini bisa jadi sumber nih buat pengembangan diri kalian. Jadi kurang lebih itu tips pengembangan diri setelah pemilu. Jadi kalian jangan terpatok dengan event ini gitu kan. Ini hanya penghibur lara lah ya, selama 5 tahun sekali. Kalian harus tetap grow sendiri gitu kan, tanpa bantuan orang lain. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share kali ini. Kalau misalnya ada yang mau didiskusiin, boleh banget diskusiin di kolom komentar, atau mungkin kalian mau ada topik-topik yang gue bahas gitu kan, kalian aja bisa DM langsung gue di deskripsi. Gue udah cantumin link Instagram gue gitu kan. Mari kita bareng-bareng lah ya, kita hidupkan channel ini bareng-bareng, oke? Dan jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman dekat kalian, ke saudara kalian, ayah ibu kalian, grup keluarga kalian gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga mendapatkan wawasan baru atau insight baru untuk kalian. Gua Rival undur diri dan thank you.